Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Berapa peserta yang sudah pulang? Ada beberapa sudah pulang? Mungkin ada ya. Baik, bagi yang belum pulang, dia bertahan, mempertahankan niatnya. Insya Allah semoga pahalanya sempurna. Kita mau bahas tentang ketika kita berbeda. Silakan dibuka Khud Aqidatak, halaman berapa? Yang bahasa Arab 2. Halaman berapa Pak? 27. Baik, silakan dibaca. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al al-khamis, Mada naf'alu idha ikhtalafna? Al-jawab, na'udu ilal kitabi wa sunnati as-sahihah. Qala Allah ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin tamassaku biha. Sahihun rawahu Ahmad. Madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita beda pendapat? Jawabannya, na'udu ilal kitabi wa sunnatis sahihah. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik takwilnya. Takwilnya di sini maksudnya adalah hasil akhirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kalian kepadanya. Kita akan membahas tentang bagaimana panduan atau bimbingan yang bisa kita jadikan ketika kita beda pendapat. Saat beda pendapat, manusia berinteraksi dengan manusia. Saat interaksi itu terjadi, terkadang menimbulkan gesekan dan perbedaan. Dan perbedaan yang terjadi di kalangan manusia, perbedaan di antara manusia, secara umum ada dua. Yang pertama adalah perbedaan dalam urusan agama. Yang kedua, perbedaan dalam urusan dunia. Ada perbedaan dalam urusan agama dan ada perbedaan dalam urusan dunia. Baik, kita coba dahulukan terkait perbedaan
dalam urusan dunia. Untuk perbedaan dalam urusan dunia, berarti yang terjadi adalah rebutan hak. Orang merasa lebih berhak sehingga dia ingin mendapatkan hak yang belum dia dapatkan. Dalam hal seperti ini, Islam mengajarkan beberapa prinsip. Yang pertama adalah lebih mengedepankan prinsip ngalah. Ngalah dengan kalah sama atau beda? Beda. Karena orang yang ngalah berarti dia merelakan haknya kepada orang lain. Bahkan sampai pun dalam masalah nyawa boleh untuk ngalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang qisas. Allah taala berfirman, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah." Di surat Al-Maidah. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sin wal juruha qisas. Kami tetapkan kepada mereka dalam kitab itu jiwa balas jiwa, mata balas mata, hidung balas hidung. Melukai hidung orang maka dibalas dengan melukai hidungnya. Telinga balas telinga, gigi balas gigi. Wal juruh, luka, qisasun, di situ juga ada qisas. Melukai tangan sampai berdarah maka diqisas dengan yang semisal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah." Dan barang siapa yang bersedekah, bersedekah yang dimaksud di sini apa? Tidak nuntut balas. Fahuwa kafaratun lah, maka itu akan menjadi kafarah baginya. Sehingga ada pilihan kamu boleh nuntut, tapi ada yang lebih baik di mana kau tidak nuntut. Ketika kau tidak nuntut, maka itu akan menjadi kafarah bagimu. Sehingga di sini kita diajarkan bahwa berkaitan dengan rebutan hak, sikap ngalah itu yang tertinggi. Termasuk juga dalam masalah warisan. Andaikan kita sebagai pihak ahli waris mendapatkan jatah warisan lebih banyak, tapi mungkin karena ada saudara yang minta lebih, lalu Anda ngalah, ya sudah, tidak apa-apa, daripada nanti ribut pecah saudara, saya ngalah. Anda lebih memilih mendapatkan lebih sedikit, yang penting persaudaraan tetap bertahan. Boleh seperti ini, Pak? Boleh. Di posisi kita ngalah. Dua sahabat datang kepada Nabi SAW. Mereka rebutan warisan. Masing-masing menyampaikan argumennya. Lalu selesai menyampaikan argumen, Nabi SAW mengatakan, "Innakum tahtasimun alayya wa la'alla ba'dakum alhana bi ba'din wa la'alla ba'dakum alhanu bi ba'din fa'aqdi ma asma'." Kalian bersengketa di hadapanku, dan mungkin salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada yang lainnya, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan siapa yang aku putuskan, dia mendapatkan sesuatu, padahal itu bukan haknya, berarti itu sama dengan aku berikan kepadanya sepotong bara api neraka. Mau diambil silahkan, mau dia tinggalkan silahkan. Ketika sahabat mendengarkan muqaddimah seperti ini, mereka kemudian nangis, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, jika demikian jatah warisanku biar untuk saudara saya saja." Sehingga dia tidak mau mengambil warisannya. Baik, maka dalam masalah rebutan hak,
Nabi SAW menyarankan pilihan ngalah itu lebih baik. Yang kedua adalah kembalikan kepada keadilan. Keadilan berarti menyerahkan hak sesuai yang berhak. Turunan keadilan ini banyak sekali ya. Mengembalikan di posisi yang benar. Yang kedua, mengembalikan hak kepada yang memilikinya, kepada yang berhak. Ini prinsip keadilan. Dan jika posisi dia sebagai pemutus perkara, yaitu hakim, maka dia wajib untuk mengembalikan kepada keadilan. Jika salah sengaja dia tidak mengembalikan kepada keadilan, maka termasuk di antara berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, dan itu disebut oleh Allah sebagai orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Terkait pemilik hak, dia boleh mengambil posisi ngalah, tapi di posisi sebagai hakim dia harus kembalikan kepada keadilan. Jika tidak, maka dia terhitung sebagai orang zalim. Maka waspada ketika orang tua menghakimi anaknya yang sengketa, walaupun masih kecil. Berantem antara yang kelas 5 SD dengan yang kelas 4 SD, rebutan sesuatu. Jika bapak atau ibu memberikan keputusan karena kepentingan, misalnya lebih senang kepada anaknya yang lebih lebih cakep, atau kepada anaknya yang lebih pinter, atau kepada anaknya yang lebih, dan seterusnya, dia zalim. Dan ini orang tua zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Masuk dalam kategori dia memutuskan perkara tidak sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Karena Islam hanya memerintahkan yang adil, dan Islam hanya mengajarkan keadilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Langsung tangin. Ini Jumatan udah sampai situ dah, bangun ya. Baik. Jadi Islam hanya mengajarkan keadilan. Karena itu mengembalikan kepada hukum Islam berarti dikembalikan kepada prinsip keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, kembali kepada kesepakatan. Dikembalikan kepada kesepakatan. Sehingga kalau ada sengketa apapun dalam urusan dunia, kesepakatannya bagaimana? Ini acuannya. Kesepakatan inilah yang nanti menjadi hakim. Karena itu yang diputuskan sesama pihak. Dan dari sinilah kita bisa lihat bahwa akad ini harus detail di bagian kesepakatan. Di bagian kesepakatan. Karena itu kita ajarkan, kalau Anda mau membuat akad yang baik, maka pastikan akad yang Anda buat itu detail di poin-poin kesepakatan. Kalau penjelasan para pihak itu nggak harus detail-detail amat ya, karena kan sudah jelas orangnya.
Tapi kalau masalah kesepakatan ini buat yang detail, karena inilah yang nanti akan jadi acuan apabila terjadi sengketa. Baik, ini berkaitan dengan perbedaan dalam urusan dunia. Sekarang kita akan beralih kepada perbedaan dalam urusan agama. Prinsip perbedaan dalam urusan agama. Poin yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa wahyu itu mutlak benar. Kalau kita sudah bicara masalah urusan agama, poin yang paling penting yang perlu kita pahami, wahyu itu mutlak benar. Karena itu Allah ajarkan kepada kita, kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan agama di bagian apapun, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan agama di bagian apapun, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kenapa diperintahkan untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul? Karena wahyu itu mutlak benar. Nah, selanjutnya, prinsip itu alhamdulillah insya Allah kita pahami, dan Allah jadikan ini sebagai syarat bukti iman seseorang. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga syarat kebenaran iman kepada Allah dan hari akhir adalah kalau kamu beda pendapat dalam urusan apapun, siap untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagaimana prinsip mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu? Sekarang ada beberapa poin catatan tentang perbedaan. Sikap yang perlu kita lakukan saat kita beda pendapat. Beberapa poin berikut ini. Yang pertama, khilaf bukan dalil yang membolehkan pendapat yang menyimpang. Dalil, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul, kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi perbedaan pendapat, ya kembalikan kepada dalil. Sudah? Karena khilaf bukan dalil. Banyak orang yang mereka punya keyakinan bahwa khilaf itu dalil, sehingga yang penting kan beda pendapat, yang penting kan masih khilaf. Jadi bebas milih, mau milih A, milih koneksinya putus sebentar. Alhamdulillah. Coba kita lihat ini ya.
Sebenarnya semuanya masing-masing beristihad. Ulama beristihad terhadap kasus, kemudian dia memberikan pertimbangan. Di situ latar belakangnya ada dua, bisa karena kejujuran atau karena hawa nafsu. Di posisi mana yang dia berdosa? Yang kedua, dia dosa. Demikian pula orang awam, dia beristihad. Bagaimana istihadnya orang awam? Orang awam beristihad memilih pendapat. Saat dia memilih pendapat, maka di situ ada pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan kejujuran. Yang kedua, pertimbangan hawa nafsu. Di posisi mana dia berdosa? Di hawa nafsu. Jadi bagian ini yang perlu disadari saat Anda memilih pendapat dengan pertimbangan ini yang lebih gampang sesuai dengan kepentingan, ini yang lebih nyaman dan seterusnya. Itu semuanya adalah pertimbangan apa? Hawa nafsu. Maka kalau seperti ini ceritanya, dia berdosa. Tapi kalau dia pilih, saya yakin ini yang benar dengan dalil-dalil ini, saya yakin ini yang lebih sahih, insya Allah dia tidak berdosa. Kalaupun ternyata yang dia pilih itu salah, dia tidak berdosa, karena dia sudah berusaha untuk mengedepankan prinsip takwa dalam masalah ini. Baik, selanjutnya, khilaf tidak perlu diperluas. Tidak perlu diperluas itu jangan nambahi. Nambahi khilaf itu gimana Pak? Contohnya Pak, ada perbedaan, dia sampaikan perbedaan pendapat yang baru. Ulama beda pendapat jadi 4 pendapat. Lalu dia tambahi perbedaan pendapat yang kelima. Nah ini jadinya nambahi perbedaan, memperluas khilaf, dan ini tidak diperbolehkan. Contoh ya, ini yang paling gampang terkait bayar hadyu dam ketika haji. Dam ketika haji itu ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, disembelih di tanah suci dan dibagikan di tanah suci. Yang kedua, disembelih di tanah suci dan dibagikan di luar tanah suci. Boleh dibagikan di luar tanah suci. Yang ketiga, disembelih di luar tanah suci tapi dibagikan di tanah suci. 3 ini ya. Nah, muncul pendapat yang keempat, disembelih di tanah air, dibagikan di tanah air. Ini kan baru jadi. Maka yang sebelumnya cuma ada 3, sekarang jadi ada 4. Khilaf yang sebenarnya terbatas diperluas. Dan keterlibatan ahlur ra'yi ketika dia menyinggung fikih, maka cari celah sebisa mungkin untuk membuat pendapat baru. Padahal haji itu ibadah mahdhah, dan sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah itu sudah final. Sudah final itu artinya kamu tidak perlu membuat hal yang baru. Yang ketiga, bagi orang yang taklid, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia suka. Yang tadi, yang dia suka itu berarti berdasarkan apa? Hawa nafsu. Tidak boleh. Dan Allah Maha tahu kondisi batin seorang hamba. Maka waspada kalau ada orang yang sengaja memilih pendapat karena ini yang lebih sesuai kepentingan saya, walaupun dia nggak ngomong, tapi hati dia merasa ini yang lebih sesuai dengan kepentingan dia, walaupun dia nggak ngomong kayak gitu. Allah Maha tahu, berarti dia milih pendapat berdasarkan apa? Nafsu.
Yang keempat, tidak semua perbedaan pendapat layak diperhitungkan. Sehingga perbedaan pendapat yang berangkat dari kelompok menyimpang seperti pendapatnya Syiah atau pendapatnya Khawarij atau pendapatnya Qadariyah atau kelompok yang lain, bisa nggak diperhitungkan? Tidak bisa. Karena kalau semua perbedaan pendapat itu diperhitungkan, orang awam bicara pun bisa saja dia diperhitungkan. Nanti jadinya nggak terbatas, jadinya nggak ada standar baku berkaitan dengan mana posisi perbedaan yang bisa ditoleransi dan tidak. Yang kelima, pendapat yang menyimpang dari dalil yang tegas wajib tidak dihiraukan. Contoh, dalam mazhab Malikiyah puasa Syawal itu makruh. Puasa Syawal makruh. Kok bisa, Pak? Karena bulan Syawal itu bulan makan. Untuk membedakan dengan Ramadan, maka Syawal itu aktivitasnya adalah aktivitas memakan. Karena itu aktivitas makan-makan. Karena itu ketika Syawal makruh untuk puasa. Namun pendapat ini jelas tidak sesuai dengan dalil. Sebab ada hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa berapa? Setahun. Dan perbedaan pendapat dalam masalah ini ya tidak dihiraukan. Sama halnya misalnya pendapat Hanafiyah yang mengatakan wanita boleh nikah tanpa wali, karena ini bertentangan dengan dalil yang sahih. Yang keenam, tidak ada celah untuk mengambil pendapat kelompok yang menyimpang. Tidak ada celah untuk mengambil pendapat kelompok yang menyimpang. Wanita haid itu tidak sholat. Tidak sholat dan tidak puasa. Ya? Namun untuk sholat tidak diqadha. Sedangkan puasa diapain? Diqadha. Begini ya. Kecuali ini kaum muslimin. Kecuali Khawarij. Menurut Khawarij salat diqadha sebagaimana puasa juga diqadha. Boleh enggak kita memfatwakan kepada orang lain? Wahai ibu-ibu yang haid, karena kalau selesai haid wajib bagi kalian untuk mengqadha salat yang ditinggalkan selama haid. Boleh memfatwakan kayak gini? Oh, ini kan masih khilaf. Ini ada ranah pendapat, beda pendapat antara siapa? Ahlussunnah dan Khawarij. Ya, nggak perlu dihiraukan. Ini jelas pendapat yang salah. Contoh yang lain, nikah mut'ah. Kalau menurut Ahlussunnah apa? Zina. Menurut Syiah berpahala. Setiap tetes setelah orang kawin mut'ah kemudian dia mandi, maka tetesan air yang keluar dari rambutnya akan berubah menjadi 70.000 malaikat dan akan mendoakan ampunan untuk orang yang selesai nikah mut'ah. Gimana gak seneng? Baik. Selanjutnya, dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf itu artinya jika ada perbedaan pendapat, Anda mengambil yang lebih berat
siapapun itu yang lebih baik. Keluar dari khilaf itu intinya jangan sampai kamu dimarahi ulama gitu. Contoh seperti ini. Keluar dari khilaf. Masuk masjid. Salat apa? Tahiyatul masjid. Ini ya. Yang tidak dianjurkan salat tahiyatul masjid itu siapa? Masuk masjid dianjurkan tidak salat tahiyatul masjid. Khatib Jumat. Sehingga dia datang masuk langsung naik mimbar. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid salat tahiyatul masjid. Antara yang berpendapat wajib dan yang berpendapat sunnah. Pak, saya pilih yang sunnah saja, Pak. Sehingga nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Karena pilih yang sunnah, nggak pernah tahiyatul masjid. Kalau kamu nggak pernah tahiyatul masjid, dimarahi sama ulama yang mengatakan wajib. Maka daripada kamu dimarahi, walaupun kau memilih sunnah, tapi sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan, kecuali kalau ada uzur tertentu. Paham ya? Itu maknanya apa? Keluar dari khilaf. Contoh yang lain, apa lagi? Berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat antara ulama A dan ulama B. Keluar dari khilaf artinya Anda melakukan yang lebih. Contoh sholat jamaah. Sholat jamaah bagi lelaki. Sholat jamaah bagi lelaki ini kan ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib kifayah. Pak, saya mengambil pendapat sunnah muakkad aja lah. Akhirnya nggak pernah jamaah di masjid. Jadinya apa? Dia dimarahi sama ulama yang mengatakan wajib ain. Andaikan kau berjamaah di masjid, kau lebih selamat. Itu yang dimaksud dengan khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jelas insyaallah ya? Baik. Apakah paha lelaki itu aurat ataukah bukan? Ada yang mengatakan itu aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Ya sudah, kamu tutupi saja khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat ulama. Sekarang kita lanjutkan. Tidak boleh membuat pendapat yang baru, tadi sudah kita sampaikan. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat yang sudah ada jangan ditambahi. Yang kesembilan, tidak boleh menyimpang dari ijma' ulama. Semua pendapat yang menyimpang dari ijma' pastikan salah. Maka penting bagi kita untuk belajar tentang ijma' agar jangan sampai kita menyampaikan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan ijma'. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pertanyaannya sekarang, bolehkah kita menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Bolehkah kita menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Dimulai dari yang paling utara. Bolehkah menyalahkan pendapat yang beda dengan kita? Tidak boleh. Sebelahnya. Tergantung ada dalilnya. Ada dalilnya atau tidak? Baik, depannya. Pak, enggak boleh. 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 Ya, misalnya A dan B beda pendapat. Kunut subuh itu dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Beda pendapat antara
A dan B. Bolehkah A menyalahkan B, B menyalahkan A? Menyalahkan. Boleh atau tidak? Menyalahkan itu berarti kamu salah. Boleh atau tidak? Boleh. Kok bisa Pak? Katanya nggak boleh nyalah-nyalain. Kan beda pendapat, nggak boleh nyalah-nyalain. Kalau beda pendapat, Anda mengambil salah satu pendapat. Menurut saya pendapat yang lebih kuat A. Berarti kan konsekuensinya Anda menilai pendapat B ini salah. Karena tidak mungkin ada dua hal yang berbeda tapi nilainya sama. A dan B dua-duanya benar. Kunut benar nggak kunut juga benar. Itu pendapat yang ketiga ini. Adanya kunut benar yang tidak kunut salah, atau tidak kunut benar yang kunut salah. Kalau dia bilang kunut benar yang nggak kunut benar, dua-duanya benar, ini pendapat ketiga. Ini salah. Sehingga menyalahkan itu boleh. Yang tidak caci maki. Ini dilarang. Ingkarul mungkar itu di posisi caci maki. Kalau diskusi mengenai pemilihan pendapat, menyalahkan pendapat orang lain, boleh, selagi kita meyakini pendapat itu salah. Tapi kalau sampai caci maki, ini dilarang. Bisa dipahami ya? Sehingga bedakan antara menyalahkan dengan mencaci maki. Nah, ini berlaku untuk semua jenis perbedaan pendapat apapun. Dalam kegiatan beragama kita bicara untuk perbedaan pendapat yang masih muktabar ya, yang masih dihargai, tidak boleh ada caci maki, walaupun kita boleh menilai pendapat yang lain salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada satu pertanyaan. Melihat kalender yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Ramadan tahun ini akan ada 30 hari. Sedangkan saya awal puasa berada di Saudi yang Ramadan mulai 1 hari sebelum pemerintah Republik Indonesia. Sekarang saya berada di Republik Indonesia. Berarti ada kemungkinan saya puasa 31 hari. Apakah nanti di hari yang terakhir saya harus membatalkan puasa saya karena 1 bulan Hijriah hanya ada 30 hari? Ini termasuk di antara masalah kontemporer. Kalau di masa silam mungkin kita nggak menjumpai yang seperti ini, karena transportasi di masa silam tidak cepat di zaman sekarang. Sehingga untuk perjalanan 1 bulan barangkali belum sampai terjadi perbedaan matlak hilal. Nah, sekarang dengan perbedaan kecepatan perpindahan manusia seperti zaman sekarang, apakah jika seseorang berpuasa awal Ramadan di Saudi lebih dulu daripada di Indonesia, lalu dia pulang kemudian berhari raya di Indonesia, dan pemerintah menetapkan ternyata hari rayanya lebih belakang dari Saudi, apa yang harus dia lakukan? Karena secara perhitungan nanti totalnya jadi 31 hari. Acuan dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah hari ketika kalian semua berpuasa, dan hari raya itu adalah ketika hari semua kalian berhari raya. Artinya kapan awal puasa dan kapan awal hari raya itu amal jama'i, amal yang sifatnya jamaah. Sehingga yang lebih berat dalam ini adalah pemerintah. Maka keputusan pemerintah dalam menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, kita mengikuti pemerintah. Ternyata berkonsekuensi
total puasa kita jadi 31 hari? Jawabannya tidak masalah. Berarti dalam kasus ini Anda ikut hari raya bersama pemerintah, dan 1 hari sebelum hari raya Anda tetap harus puasa, karena di tempat itu Anda belum masuk Syawal, Anda masih Ramadan, tanggal 30 Ramadan. Tapi kan kemarin sudah puasa 1 hari, berarti puasa 1 hari yang awal itu tidak dihitung sebagai 1 Ramadan. Puasa Anda terhitung 30 hari 1 bulan, ya, 1 bulan 30 hari sesuai posisi di mana Anda berada. Sudah? Dan seperti ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sehingga masing-masing berpuasa dan berhari raya menyesuaikan di posisi di mana dia berada. Sebagaimana saat dia berbuka dan saat dia sahur. Dia berbuka dan dia sahur di posisi di mana dia berada. Andai kan ada orang yang sahur di Papua dan dia buka di Aceh, dia akan berpuasa lebih panjang karena dia menjumpai posisi waktu yang berbeda. Atau sebaliknya, dia sahur di Aceh, subuh di Aceh jam berapa? Anggaplah subuh di Aceh jam 5:30. Dia sahur jam 5:15. Terus dia terbang ke Papua. Di Papua adzan maghrib berdasarkan waktu Jogja jam berapa? Jam 4 misalnya. Anggaplah jam 4. Jam 4 sudah adzan. Maka dia terpotong waktu 2 jam, lebih pendek. Loh gimana ini? Yang lain temanmu puasanya selama sekian belas jam, ini selama sekian jam. Ya, dia berbuka dan dia berpuasa sesuai dengan posisi di mana dia berada. Sehingga batasan waktu puasa dan hari raya tidak geser, tapi yang geser adalah posisi dia, sehingga dia harus mengikuti waktu yang berlangsung di mana dia berada ketika itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ditegaskan Ustaz bahwa Rabu pekan depan sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Apakah ada kajian atau sudah